pertama itu ada pengertian asuransi. Pengertiannya itu adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak penanggung, perusahaan asuransi, dan pihak tertanggung, pemegang polis, di mana pihak penanggung bersedia memberikan perlindungan keuangan pada pihak tertanggung jika terjadi risiko atau kerugian tertentu. Dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Jika terjadi risiko atau kerugian yang dijamin dalam polis, pihak penanggung akan memberikan santunan atau ganti rugi kepada pihak tertanggung. Yang materi selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian yaitu asuransi yang menanggung risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Contoh produknya yaitu asuransi kebakaran, asuransi angkatan laut, asuransi kendaraan bermotor, asuransi laut, dan asuransi properti. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program pelindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Contohnya dapat kita lihat yaitu asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa berjangka yang disebut term insurance. Kedua kategori asuransi ini memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda, yaitu melindungi dari risiko kerugian dan melindungi keuangan keluarga dalam menghadapi ketidakpastian. Sekian. Halo teman-teman, apa kabar? Jadi di video ini aku mau cerita tentang gimana sih sebenarnya cara kerja dari asuransi. Jangan kebayang ribet dulu ya, karena aku bakal jelasin pakai bahasa yang gampang biar kita semua paham. Jadi asuransi itu sebenarnya nggak jauh beda sama sistem gotong royong, tapi ini versi yang lebih modern dan lebih teratur. Jadi gini ceritanya, kalau kita ikut asuransi, pertama-tama kita harus daftar dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kendaraan, rumah, pokoknya macam-macam. Setelah itu kita bakal bayar iuran yang namanya premi. Premi ini bisa kita bayar bulanan, tahunan, atau sesuai aturan perusahaan asuransi. Nah, premi yang kita bayarkan itu gak cuma disimpan sendiri, tapi digabung sama premi dari orang-orang lain yang juga jadi peserta dari asuransi tersebut. Jadi ibaratnya kayak kita semua naruh uang ke dalam satu celengan besar. Kalau ada peserta yang kena musibah, misalnya sakit, kecelakaan, atau rumahnya kebakaran, perusahaan asuransi bakal ambil dana dari celengan besar tadi untuk bantu nutupin biaya kerugian sesuai perjanjian di polis asuransi. Dengan cara ini, kita nggak perlu takut lagi keluar uang banyak secara mendadak. Bayangin aja kalau misal kita sakit dan biaya rumah sakitnya puluhan juta, itu bisa bikin keuangan keluarga kita jadi goyang. Tapi karena kita udah ikut asuransi, biaya itu bisa ditanggung jadi jauh lebih ringan. Intinya, asuransi itu konsepnya sederhana. Kita bayar iuran kecil secara rutin, supaya kalau ada risiko besar, bebannya dibagi bareng-bareng sama semua peserta lewat perusahaan asuransi tersebut. Jadi singkatnya, asuransi itu kayak payung yang kita siapin dari awal. Waktu cuaca cerah, mungkin kita nggak terlalu menggunakan payung itu, jadi nggak terlalu penting. Tapi pas hujan deras datang, payung itu bisa jadi penyelamat buat kita. Gitu juga dengan asuransi. Kita siapin dari sekarang, biar nanti kalau ada musibah, kita sudah terlindungi. Saya akan menjelaskan manfaat asuransi. Manfaat asuransi pada umumnya adalah sebagai perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Manfaat utamanya, yang pertama, perlindungan dari risiko. Memberikan jaminan keuangan jika terjadi musibah seperti kecelakaan, sakit, kebakaran, atau kehilangan. Yang kedua, ketenangan pikiran, membuat memegang polis merasa
lebih aman karena pelindungan jika resiko muncul. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Premi yang dibayar secara rutin membantu mengatur keuangan sekaligus menjadi bentuk tabungan atau investasi atau untuk jenis asuransi tertentu. Yang keempat, menjaga aset dan harta. Melindungi aset berharga seperti rumah, kendaraan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Audrey. Saya akan menjelaskan tips memilih asuransi supaya sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan diri sendiri, yaitu menentukan tujuan asuransi. Apakah untuk kesehatan, jiwa, pendidikan anak, atau aset lainnya. Lalu yang kedua, cek reputasi perusahaan asuransi. Lalu pilih perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan finansial, yaitu dengan mencari premi jangan lebih dari 10-15% penghasilan bulanan. Lalu jangan sampai membebani keuangan hanya untuk membayar asuransi. Yang keempat, pelajari polis dengan teliti, yaitu perhatikan manfaat, pengecualian atau hal-hal yang tidak ditanggung, limit pertanggungan, lalu serta jangka waktu. Lalu yang kelima adalah produk yang fleksibel dan sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk asuransi kesehatan, pilih yang bisa digunakan di banyak rumah sakit, rekanan. Lalu untuk asuransi jiwa, pastikan besaran uang pertanggungan sesuai dengan kebutuhan keluarga jika terjadi risiko. Lalu yang keenam, bandingkan beberapa produk, jangan langsung ambil satu pilihan. Bandingkan premi, manfaat, dan klaim di beberapa perusahaan. Lalu yang ketujuh, pastikan kemudahan klaim, yaitu cari informasi pengalaman nasabah lain dalam memproses klaim. Perusahaan yang baik biasanya punya sistem klaim yang cepat dan transparan. Lalu yang terakhir adalah menggunakan agen atau broker resmi dan terpercaya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Melintan Triani dengan NIM 2330302964. Nah, di sini aku bakal menjelaskan materi tentang studi kasus asuransi. Nah, di mana di materi kali ini aku bakalan ngambil studi kasus dari jenis asuransi kesehatan dari pemerintah. Nah, di mana di studi kasus kali ini aku bakalan bercerita tentang pengalaman aku sendiri yang menggunakan asuransi kesehatan dari pemerintah yang biasa kita sebut sebagai BPJS. Nah, perlu teman-teman ketahui, BPJS adalah fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk masyarakat menengah ke bawah agar tetap mendapatkan fasilitas kesehatan baik itu dari puskesmas, klinik, dan rumah sakit ataupun seterusnya. Nah, kebetulan aku beserta keluargaku sudah terdaftar di layanan BPJS. Nah, jadi ceritanya itu adalah dimulai dari aku pulang kampung libur semester kemarin. Nah, waktu di kampung aku mengalami sakit gigi dan gigi aku itu berlubang. Nah, di waktu gigi aku berlubang itu aku kan sakit gigi nih. Terus aku mendaftar di aplikasi, namanya aplikasi Mobile JKN, untuk mendaftar layanan BPJS fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Faskes pertama ya, di puskesmas terdekat tempat aku. Nah, waktu itu aku sudah mendaftar dan aku datang ke puskesmas itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di dalam aplikasi tersebut. Nah, waktu aku datang ke puskesmas tersebut, aku langsung ditangani oleh dokter umum karena di puskesmas tersebut tidak ada fasilitas layanan untuk poli gigi ataupun dokter gigi, itu belum tersedia. Nah,
Jadi ketika aku diperiksa oleh dokter umum tersebut, gigi aku diperiksa, nah dia bilang gigi aku itu berlubang dan juga ada peradangan terhadap saluran akar. Nah jadi ketika di puskesmas setelah diperiksa, aku diberi surat rujukan oleh dokter tersebut. Surat rujukannya ke Rumah Sakit Palangkaraya beserta obat-obatan untuk penanganan sakit gigiku sebelum aku ke Palangkaraya biar nggak sakit, biar nggak nyeri. Nah waktu itu aku mau pulang ke rumah dan di puskesmas tersebut aku tidak ada membayar sepeser pun biaya karena sudah ditanggung oleh BPJS, dan BPJS itu dibayar setiap bulan, dibayar per bulannya tuh sesuai kelasnya. Semisalkan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan untuk kelas 1 kalau tidak salah pembayarannya itu adalah 150.000 per bulan, dan untuk kelas 2 itu 100.000 mungkin ya, dan untuk kelas 3 itu ada 50 sampai 75.000 per bulan kalau di tempat kami. Nah jadi waktu aku pulang ke rumah dan aku istirahat setelah minum obat dari dokter tersebut, dan singkat waktu libur semesternya sudah hampir selesai dan aku kembali ke Palangkaraya. Dan setelah sampai di Palangkaraya, aku langsung menuju ke rumah sakit tempat rujukan tadi, ke rumah sakit tempat rujukan. Lalu aku langsung ditangani oleh dokter dari poli gigi. Setelah itu gigi aku dibersihkan lalu ditambal oleh dokter tersebut, dan aku dikasih obat antibiotik segala macam. Lalu setelah dari rumah sakit itu aku tidak ada membayar sepeser pun biaya untuk perawatan gigi maupun obat-obatan. Nah, jadi dari pengalaman aku ini, aku sadar bahwa pentingnya punya BPJS Kesehatan atau asuransi pemerintah untuk kita yang golongan menengah ke bawah. Ya. Meskipun lagi di kampung, aku tetap dapat layanan saluran kesehatan ke Rumah Sakit Palangkaraya tanpa mengeluarkan uang sedikit pun, uang tambahan buat buat tambal gigi. Kan tambal gigi mahal kan, perawatan gigi itu mahal. Nah jadi kita hanya perlu membayar per bulannya tuh ada yang ya seperti aku bilang tadi, ada yang 150, ada yang 50.000, ada yang 100.000 per bulannya, tergantung kelasnya masing-masing, kelas dari BPJS tersebut masing-masing. Jadi buat teman-teman jangan menunda untuk daftar atau membayar BPJS, karena manfaatnya sangat terasa buat kita ke depannya, terutama kita yang merantau ke Palangkaraya ini, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Nah ketika kita sakit, kita dapat menggunakan BPJS tersebut. Nah jadi di zaman yang sekarang ini kita dengan mudah dapat fasilitas kesehatan yang yang murah ya, yaitu melalui BPJS ya. Sekian studi kasus dari saya. Kalau cerita saya tidak nyambung ya nggak apa-apa, disambung-sambungin aja lah ya, malum soalnya saya tuh susah bercerita sebenarnya. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada hal yang berkekurangan. Perkenalkan, saya Sastri Orangga Saputra. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi, asuransi adalah sistem perlindungan finansial dari risiko terduga, di mana Anda membayar premi dan perusahaan asuransi menanggung kerugian Anda.
Ada berbagai jenis asuransi seperti jiwa, kesehatan, kendaraan, dan properti yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Cara kerjanya sederhana, premi dari banyak orang dikumpulkan, lalu digunakan untuk membayar klaim bagi yang mengalami musibah. Manfaat asuransi adalah memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran, melindungi aset, serta mengamankan keuangan di masa depan. Agar tidak salah pilih, penting untuk melakukan riset, memahami kebutuhan pribadi, dan memilih perusahaan asuransi yang dipercaya.